Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat sore semua. Pada hari Minggu Paskah, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang pesta kemenangan Tuhan dan kemenangan kita yang merupakan hasil dari kasih, pelayanan, dan pengorbanan Yesus. Dan pada pesta kerahiman hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini dengan tema menerima anugerah Paskah dengan sukacita. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama, di mana berbicara tentang pertambahan jumlah orang yang percaya karena pewartaan para murid. Dan dalam bacaan kedua, dalam penglihatannya, Yesus mengatakan, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang telah mati, tetapi hidup
selama-lamanya. Dan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, berbicara tentang kedatangan Yesus pada saat murid-muridnya sedang berkumpul. Dan di sana Yesus memberikan kepada para murid anugerah-anugerah dari Paskah, yaitu dari kebangkitan. Kalau kita mendengar sungguh-sungguh, maka anugerah pertama yang diberikan kepada mereka dan saat ini kepada kita semua adalah damai bagi kamu. Damai di sini bukan hanya sekedar ketenangan hati, ketenangan jiwa, tapi suasana di mana kita bersatu dengan Kristus yang telah bangkit. Tentu saja tidak mudah untuk menikmati rasa damai itu. Karena kita tahu selalu saja ada hal-hal yang mengganggu kedamaian kita manusia. Tetapi dengan percaya akan janji Allah, maka kita akan benar-benar menikmati damai itu. Dan anugerah yang kedua adalah perutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kadang yang menjadi soal, bagaimana Yesus bisa mempercayakan tugas perutusannya kepada orang-orang atau murid-murid yang mengkhianati Dia. Murid-murid yang lari ketika Yesus ditangkap. Tetapi tadi dalam bacaan Injil kita telah mendengar sebelum mengutus mereka, Yesus memberikan mereka daya ilahi, yaitu Roh Kudus. Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan daya kekuatan Roh Kudus itulah yang kemudian juga mengubah Thomas
yang awalnya kurang percaya. Tadi kita mendengar Thomas berkata apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan tanganku ke dalam lambungnya. Tapi kemudian ketika melihat Yesus, dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Dan satu hal yang akan senantiasa menggembirakan kita para pendengar, kata-kata Yesus terakhir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan saya yakin kita semua yang hadir saat ini tidak pernah melihat Yesus. Kita mendengar tentang Yesus. Kita berbicara tentang Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Walaupun kita tidak melihat. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Anugerah Paskah yang lain adalah pengampunan. Yang tadi sudah saya singgung. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Hal ini membuat kita semua untuk saling mengampuni. Karena itu, jangan anggap remeh kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Sehingga para orang tua jangan pernah keluar kata-kata sembarangan terhadap anak-anak. Dan untuk siapa saja. Saya masih ingat waktu kami retret di Lombok sini. Ya, waktu itu salah satu pemberi retret, ya kami punya teman-teman saja. Mereka mengatakan, ya, jangan anggap remeh kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Lalu saya tambahkan, jangan anggap remeh kata-kata yang keluar dari mulut seorang imam. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Itulah anugerah-anugerah Paskah yang harus kita terima dengan sukacita sambil menyadari peran dan tanggung jawab kita, karena di situ ada perutusan. Dan hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi.
saya ingin membagikan satu pengalaman kecil berhubungan dengan kerahiman. Waktu saya masih tugas di Bali, ada satu bapak telepon saya minta kalau saya ada waktu, dia ingin bertemu. Dan kebetulan ya kalau kita di tempat yang tidak ramai biasanya untuk hari-hari tidak ada kerjaan kalau kecuali misa. Tetapi saya tidak tahu kira-kira apa yang akan disampaikan. Karena saya tinggal di Tabanan, beliau tinggal di Sanur. Dan dalam perjalanan saya berdoa, doa kerahiman. Ketika saya masuk ke rumahnya, dia ajak saya masuk ke ruang doanya. Dan sebelum Bapak itu berbicara, saya katakan kepada Bapak itu, saya katakan, Bapak punya masalah itu hanya satu. Yang itu. Tapi yang menjadi soal itu karena Bapak menolaknya. Bapak tidak mau menerimanya. Itulah yang akan mendatangkan tekanan dalam hati, beban dalam hidup. Lalu Bapak itu mengatakan, bagaimana Romo bisa tahu? Saya katakan, saya juga tidak tahu, tetapi macam ada ya sesuatu yang mengatakan pada saya bahwa Bapak punya masalah itu saja. Lalu saya juga katakan, karena saya tidak tahu apa yang akan Bapak sampaikan dalam perjalanan tadi, saya doa-doa kerahiman. Dan kemudian beliau sekarang menjadi seorang devosi kerahiman yang ulung. Tetapi pesta kerahiman mengajak kita untuk senantiasa memiliki suatu semangat kerendahan hati. Karena itu yang kita andalkan selalu Tuhan, bukan kita. Siapapun kita. Apapun hebatnya kita. Semua itu kemudian kembali kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita harus memiliki suatu semangat kerendahan hati. Karena itu para devosional kerahiman itu harus menghantar atau membuat Anda semua memiliki kerendahan hati. Nanti kalian bisa merenungkan dalam doa-doa devosi kerahiman itu. Kerendahan hati yang utama. Dan ingat, kerendahan hati itu adalah sumber segala macam karunia. Karena itu bila kerendahan itu menjadi luntur, maka segala macam karunia akan ditarik. Karena itu, pada saat yang berahmat ini, selain kita diajak untuk menerima, ya anugerah Paskah dengan sukacita, yang tadi saya sebutkan 3 tadi itu, saya juga mengajak kita untuk selalu rendah hati. Karena dengan rendah hati, kita semua akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi firman Tuhan dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya